Shalom. Kita akan Rock Covenant. Mungkin ada yang banyak bertanya gini ya, perjanjian lagi dan sampai hari ini mungkin ada yang belum menikmati. Ibrani 9 ayat 16 dikatakan seperti ini. Di mana ada wasiat, sebab di mana ada wasiat, di situ akan harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Alkitab kita itu namanya Old Testament, New Testament, bukan Covenant ya. Tapi testament sama covenant itu artinya sama, perjanjian. Makanya dibilang Alkitab kita itu perjanjian lama dan perjanjian baru, betul ya? Nah, di dalam testament, Old Testament, New Testament ada covenant. Makanya Mahanaim buat covenant demi covenant. Kenapa? Karena kita tidak mau menyia-nyiakan testament yang sudah diwarisi oleh Tuhan, wasiat yang sudah diwarisi oleh Tuhan, yang disil lewat darahnya. Kenapa kita ambil covenant demi covenant? Memastikan setiap darah yang tercurah membuat kita menikmati kuasa kebangkitannya. Sebab warisan firman itu bisa diberikan kepada kita kalau dia mencurahkan darahnya. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Allah, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan firman Tuhan. Waktu saya pergi ke Amerika, saya membawa satu ketakutan. Kenapa? Karena cici rohani saya pulang dari Amerika membuat roketnya roket Elon Musk. Saking Elon siap hari dengan gantengnya ya, membuat roketnya Elon Musk meletus. Betul ya, ingat gak? Ya, dan saya bilang gini, Tuhan, saya pergi 3 minggu, kalau saya pulang gak bawa breakthrough, saudara tahu gak, bercandaan di antara pemimpin tuh nyakitin, tahu gak? Kalau bercanda itu selalu nyakitin, nyindir-nyindir, hina-hinaan ya. Itu tuh dianggap mainan, padahal pulang ya Allah berdarah-berdarah di dalam ini, tahu? Walaupun di depan kita ini hehehe, malu lagi kelihatan tersinggung, malu kelihatan luka batin. Tapi kalau pulang dengar hinaan sesama pemimpin ya, Allah gitu aja nangis, aduh ya. Nah, saudara belum tahu sih rasanya ya. Coba saudara di tengah megahnya Bu Iren di sini bikin orkestra Roh Kudus, sebelumnya nangis. Di tengah orkestra Hineni 3 hari saya nangis ya. Nah, ya itu di belakang layar ya. Tapi saya mau kita pegang firman Tuhan yang berkata, hal-hal yang tersembunyi tetap bagi Tuhan, tetapi hal-hal yang diwahyukan itu akan menjadi milikmu dan keturunanmu. Sebelum pergi, kita buka pintu gerbang. Saya kebagian membuka pintu gerbang core identity. Dan waktu saya belajar, saya lihat di roh, begitu pintu gerbang kebenaran dibuka, maka hal yang pertama dicurahkan adalah core identitas tiap-tiap kita. Dan itu adalah harta yang luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang sampai hari ini mengenai pintu gerbang, Anda belum mengalami yang namanya pewahyuan. Jadi kalau belum diwahyukan, hal-hal itu masih tersembunyi buatmu. Tetapi hal-hal yang dinyatakan itu bagimu dan bagi keturunanmu. Dan saya bilang begini sama Bunita. Bunita pergi ke gerbang timur, saya pergi ke pintu barat. Kami sama-sama membuka pintu gerbang. Dan waktu saya pergi ke satu bukit ya, saya memberanikan diri membuat doa sidang ilahi.
Kenapa? Karena Amerika sedang membuat hukum-hukum yang tidak selaras dengan firman Tuhan, dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan tujuan kita doa dan sidang ilahi adalah membuka pintu gerbang supaya berdiri orang-orang benar dan hukum-hukum dikembalikan selaras dengan firman Tuhan. Dari Amerika kita belajar bahwa mereka memulai pelajaran dengan devotion dan menyembah Tuhan. Tapi hari ini itu dihilangkan dan itu mengerikan. Saya pergi ke satu bukit, kita berdoa di bukit itu. Dan untuk naik ya, saya dibujuk oleh teman saya bilang saya mau doa di tempat paling tinggi yang bisa terjangkau sama kaki saya, 1,7 km. Oke. Begitu saya nyampe ke bukitnya, saya lihat pelangnya, Anda akan menaiki 5 km. 5 km, 5 km, 10 km. Saya mau bilang pulang, pasukan mukanya udah menunggu dan ayo sidang ilahi. Gak mungkin saya bilang gak jadi. Akhirnya naik 5 km. Dan waktu di atas kita doa, baru nyanyi Elohim. Itu benar-benar pintu gerbang disaksikan semua orang. Mereka itu menyaksikan dan merasakan. Jadi saya gak bisa cerita karena mereka juga cerita bohong, karena mereka juga akan dengerin streaming. Mereka mengamati, mencermati. Saya belum selesai buat acara doa di kebun anggur, Bu Nita udah dapat semua fotonya. Semua transparan. Hidupmu diamati, dicermati, dikamerain yang Anda gak tahu. Makanya jangan berdiri sembarangan, berdiri yang tegak. Jangan sampai ngupil sembarangan. Awas kena capture ya. Benar, serius ya. Waktu saya baru Elohim, saya bilang waduh Tuhan dahsyat banget. Dan entah gimana ya, bayangin ya dengan kaki yang saya gak pengen daki ya. Saya bilang gini, besok kita doa jam 4 pagi. Kita akan naik ke bukit ini, kita akan doa, kita akan buat sidang ilahi lagi, daki lagi jam 4. Saya turun tuh jam 10 malam. Jam 3.45 saya bilang jam 4 tepat kita akan naik lagi. Jam 3.45 aduh sisa pegelnya belum hilang. Saya bilang gini, saya pikir mereka kalau belum bangun saya mundurin jam 5. Vi, mereka udah bangun belum? Coba lihat. Bu, mereka sudah rapi tinggal nunggu ibu. 3.45 saya loncat, gak berani mandi karena kalau keluar mandi kelihatan malu ya. Nah ya ini juga denger juga tanggung ya. Oke. Nah, dua orang yang hidupnya di pintu gerbang mengalami perubahan yang dahsyat adalah Yakub dan Rut. Yakub ketemu dengan pintu gerbang surga dan hidupnya mengalami perubahan yang dahsyat. Rut lebih lagi, ini orang Moab yang keturunan ke-10 aja gak boleh masuk ruang ibadah. Tapi dia tiba-tiba dinaikkan sejajar dengan ibu Israel, Rahel dan Leah. Dan transaksi ilahi itu terjadi di pintu gerbang. Dan waktu kami doa buat Amerika, saya ingat Tuhan kasih saya firman di Yesaya 60 ayat 11. Dibilang seperti ini, bukalah pintu gerbang, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Yahweh. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Dikatakan seperti ini, waktu kita buka pintu gerbang kebenaran, buka pintu gerbang core identitas, buka pintu gerbang rule the world, buka pintu gerbang lawatan. Saya ingat 3 hal yang saya cukup kuat buka pintu adalah 3 ini. Yang lain itu waktu saudara sendiri dan harus buka pintu, itu yang 4 ini lumayan berat ya. Dan 3 pintu gerbang terbuka. Sebelum berangkat Tuhan kasih Yesaya 60, pintu-pintu gerbangmu yang kita buka kemarin. Saudara, pintu gerbang yang kita buka kemarin terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Begitu saya landing, saya bilang, ibu saya sudah landing. Ibu tau gak nanya apa pertama kali? Kamu dapat jarahan banyak gak? Cuma 9 digit bu. Payah. 9 digit tuh, saudara hitung 9 digit. Minimalnya 9 digit, payah. Harusnya 10 digit. Saya udah melo banget ya. Aduh, gue menang perang apa gitu ya.
Tapi waktu saya di Amerika, saya bilang gini, Tuhan, saya pergi terlalu lama, tapi saya merasa saya harus memperkuat rongga-rongga pasukan, pilar-pilar yang di dalam, yang kopong-kopong tuh saya harus perkuat. Dan lagi saya merenung seperti itu, tiba-tiba ada plang besar banget. Tuhan, harusnya saya nggak ke kota yang terakhir ini. Terlalu lama saya pergi. Tahu nggak, di jalan ada plang apa? Best decision. Itu lumayan sedikit melegakan. Dan begitu saya mau pulang terakhir doa, ada gedung apa yang terakhir itu namanya? Dominion Building, ya. Dan abis foto di situ tiba-tiba ada pelangi, besar sekali. Tapi saudara, awal yang luar biasa, ya, awal yang luar biasa itu bukan segalanya. Ya, awal yang luar biasa itu bukan segalanya. Tuhan itu Allah yang sangat suka mendisplay berkat kepada keturunan-keturunan orang-orang yang Dia cintai. Tetapi awal yang sangat dahsyat bukan segalanya. Kenapa? Kita belajar dari sabotase-sabotase jiwa yang kecenderungan jiwa kita senyawa dengan dosa. Ini perkataan Tuhan tentang Saul. Boleh tolong PPT-nya? Awal yang dahsyat bukan segalanya. Tetapi perjalanan Hineni, keputusan buat kita hari ini memberi diri ditusuk kupingnya dan hatinya, dan memastikan kita jadi milik Kristus, dan semua janji-janji yang Dia sudah bayar dengan darahnya menjadi milikmu. Lihat Saul. Ini perkataan Tuhan buat Saul. Satu hari Saul pernah terima rema ini. 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya. Keren gak? Inilah orang yang kusebut kepadamu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan bangsa Israel. Hari ini banyak orang mungkin diangkat dan dikasih pewahyuan langsung dari surga seperti ini. Tapi ada peristiwa Saul pura-pura tuli. Pura-pura tuli. Destroy dia dari dalam. Pelan-pelan tapi pasti. Demi engkau ada di mezbah, ada orang-orang yang harus terlempar keluar. Semua akan diperhitungkan satu hari nanti. Yerobeam 1 Raja-Raja 11 ayat 28. Dia seorang yang tangkas, hari ini tangkas. Dan waktu pemimpin pejabat yang tidak terkalahkan bernama Salomo melihat orang muda itu rajin bekerja, maka ditempatkannya lah ia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Saudara tahu nggak siapa Yerobeam? Dia itu keturunan Efraim. Jadi Salomo nempatin dia nggak salah. Dan tiba-tiba dia mendapat pengurapan ketika Salomo berbuat salah. Dan demikian kata Nabi, jika engkau mendengarkan apa yang kuperintahkan, hidup menurut petunjukku. Ini yang Tuhan mau buat ke dia. Bayangin, saudara bayangin gak sih? Stefanus berdiri di sini. Wah ya, firman Tuhan keluar buat dia. Pastif Alfa berdiri di sini. Dan kemudian firman Tuhan keluar buat beliau. Saudara bayangin gak hari itu? Wow, bangganya kayak apa? Dan dikatakan Tuhan ngomong seperti ini. Aku akan menyertai engkau. Aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Keren ya? Ahitofel. Kita tahu akhir dari hidup Yerobeam. Saudara tahu gak sih Ahitofel ini peristiwanya tuh kayak apa?
Satu hari papahnya itu memberi makan kepada Daud waktu dia dalam pelarian. Dan kemudian karena itu Saul membunuh seluruh keluarganya dan seluruh imam. Ngeri ya? Dibantai, ngeri banget. Dan dia lari, dia cari perlindungan sama Daud. Daud ngomong gini, oh Daud ya, Daud itu bapaknya Salomo, jadi punya hubungan keluarga. Abiatar datang ke Daud, Daud bilang gini, hari ini aku memberikan proteksi ke kamu. Siapa yang ganggu kamu berarti ganggu saya. Dan kemudian Abiatar mengikuti Daud dengan sangat setia. Luar biasa setia. Tetapi satu hari, 1 Raja-Raja 2 ayat 27 berkata, Salomo memecat Abiatar, anaknya. Bapaknya memberikan jaminan, anaknya memecat Abiatar dari jabatan sebagai imam raja. Kenapa? Supaya Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakan di Silo mengenai keluarga Eli. Apa yang dikatakan firman Tuhan di zaman lalu masih mengejar dia. Bisa paham? Hari ini ketika engkau oke banget, itu bukan segalanya. Ya, karena dibilang seperti ini, engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel. Engkau akan bermusuhan dengan orang-orang yang diberkati Tuhan. Ngeri. Dan dalam keluargamu tidak akan pernah ada seorang kakek selamanya. Artinya apa? Artinya gini, diputus keturunannya. Bicara keturunan itu penting. Lihatlah Miel dan Elion, bagaimana wownya mereka menari. Serius. Udah, saya gak mau buat iritasi hati orang, ya. Tapi lihatlah, dari kecil mereka bisa punya sense dan ngelihat warna dan semua yang buat saya kok bisa ya gitu. Itu karena perjanjian. Balik lagi dikatakan seperti ini, di dalam keluargamu tidak akan ada kakek selamanya. Saudara lihat gak, Bu Iin ini udah jadi nenek. Artinya firman ini gak terjadi dalam hidupnya. Tapi kalau orang kena kutuk, kamu gak bisa jadi kakek, ya. Kenapa? Karena Tuhan suka mendisplay. Dikatakan di Yesaya 44 ayat 3, aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat kepada cucu-cucumu. Jadi perjanjian Tuhan bisa dilihat dari anak kita dan cucu-cucu kita, ya. Oke, ini poinnya yang terakhir. Salomo, ketika dia sudah tua, satu hari di dalam kejayaannya dia memecat Abiatar. Dan pada waktu Salomo tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah yang lain. Dan kemudian ia mengikuti, ini nyakitin, Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijian, sesembahan orang Amon. Awal yang great bukan segalanya. Kita masih punya perjalanan panjang. Apa yang bisa jadi jaminan? Menurut saya perjanjian Tuhan dengan Pak Yusak soal paksakan kehendakmu itu bekerja sampai hari ini. Bapak Ibu tahu gak, saya dengan Joshua lagi mendidik 50 generasi baru yang akan jadi pemimpin, yang yang mimpi terdalamnya dari mereka 95% bukan cuma jahat, demonik. Pengen tidur sama bapaknya, pengen nidurin perempuan di sekitar kita, pengen aduh saya udah gak membaca lah. Demonik. Saudara, kalau memuridkan, mereka aja gak ngerti mimpi untuk saya mau jadi arsitek yang lebih bagus dari Bu Iin. Saya mau bangun di sebelahnya gedung Art 2. Itu mimpi. Tapi kalau dia mau bunuh, dia mau tidur dengan bapaknya, apa gak kayak Moab sama, aduh gimana ya. Gimana kamu bisa nafsu dengan orang tuamu tuh gimana gitu. Itu demonik dan mengerikan. Dan 99 dari mereka, seperti yang tadi dikhotbahkan Joshua,
ditanya, siapa di sini yang kalau punya gaji sebulan 20 juta segera resign dari Mahanaim? Tahu nggak, mereka jawab dengan gembira, saya. Lah, berarti yang gue ajarin tentang pengabdian apa ini sisanya, men? Gak mungkin kan kelas pengabdian ditutup karena Yesus sudah mendisplay tentang pengabdian. Wow. Saya bawa dalam tangisan sebisa saya di hadapan Tuhan. Tapi waktu saya lihat kenapa orang-orang seperti ini dicengkeram dengan perjanjian. Kenapa orang-orang kayak gini dicengkeram dan tetap diberikan kepercayaan demi kepercayaan? Karena perjanjian Tuhan dengan Pak Yusak berkata, paksakan kehendakmu itu berjalan dan berlaku sampai di masa kita. Dan itu mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Para pemberontak akan datang ke tempat ini menyembah Tuhan. Ya, semua psikopat akan datang ke tempat ini memberi diri mengabdi. Kenapa? Karena kuasa perjanjian bekerja dengan sangat hebat. Keluaran 21 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu sabar ya, kita baru jam 8.50. Ya. Karena orkestra luar biasa sudah mengedukasi pasukan. Sampai jam 6 pun gak ada orkestra, Anda tetap hadir jam 6.15. Amazing ya. Makanya ini firman belum selesai karena baru jam 9 kurang 5. Masih boleh buin? Nah, masih buin lagi ya. Oke ya. Oke. Dan Keluaran 21 ayat 5 sampai 6. Jika seorang budak itu sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku. Jadi gini ya. Gini, kita punya anak pemuritan yang 10 juta kalau digaji aja, yes, mau resign dari Mahanaim. Bagaimana ya mereka bisa jadi budak cinta? Karena ini perkataan budak cinta. Aku cinta kepada tuanku. Aku cinta kepada tuanku, Ibu Panglima Mikael. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Dan tuannya harus membawa dia menghadap Allah dan dibawa ke pintu, ke gerbang untuk ditusuk kupingnya. Dan budak itu akan bekerja pada tuannya seumur hidupnya. Saudara tahu hukum budak itu gimana? Kalau kamu dibeli jadi budak ditebus ya, 6 tahun boleh bebas, tahun ke-7 boleh bebas. Dan semua budak gua nunggu tahun ke-7, yes. Gua sabar sama nyonya-nyonya Sarah, gua sabar ya. Nanti tahun ke-7 gua bebas. Yang di rumah Tuhan aja banyak yang pengen bebas. Tapi ada budak yang cinta sama tuannya. Dan aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Tahu gak kenapa dia bisa memberi diri jadi budak cinta? Karena gak semua orang tuh ternyata ngerti arti ditebus. Kalau saudara pernah ada di titik yang gak ada harapan dalam hidup ini, bego, miskin, goblok, dan kemudian ada orang mau pungut engkau dan menebus. Ada seorang pemimpin, kamu pernah tahu gak? Ada seorang pemimpin demi perjanjian diturunkan dan dia meliharain orang-orang yang puluhan tahun masih kelakuannya sama ya. Dan dia kehilangan orang yang paling dia cintai. Kamu pernah tahu rasanya? Dan kita ya aja dengan dosa dan semua dan mimpi-mimpi kacau kita. Dan toh penebusan tetap dilakukan oleh Kristus. Kenapa budak ini bilang gini, aku cinta kepada Tuhanku dan aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Karena budak ini dia bertemu dengan yang namanya kemurahan hati dan compassion. Saudara kalau pelihara budak itu pernah miskin ya, di dalam jiwanya itu kayak lubang dunia orang mati. Kamu kasih dia cinta sebanyak apapun, dia gak ngerti-ngerti. Yang dia ngerti adalah kurang,
kurang. Kamu kasih edukasi, dia akan bilang kamu jahat. Kalau orang udah budak, miskin, bodoh, mereka punya kelaparan seperti dunia orang mati. Percaya deh, lihat kamu tahan seberapa rawat. Coba deh pemimpin di tempat ini ada gak sih yang berani merawat orang yang kayak saya 25 tahun yang lalu? Mahanaim lambangnya tetap love. Semua yang wow, yang hari ini orkestra kita mainkan, ada orang di belakang layar yang bayar harga. Saudara tahu Presiden Mesir Anwar Sadat? Dia dibunuh beberapa bulan setelah tanda tangan surat perdamaian Mesir Israel. Dan itu berdampak hari ini belum perang dunia ketiga. Itu salah satu yang ganjil. Kenapa? Karena Mesir gak bisa ikut perang. Dia sudah terlanjur tanda tangan. Dan presiden itu dibunuh beberapa bulan. Dia punya mantu yang membantu untuk hal itu terjadi. Mau tidak mau harus ada drama ini, drama itu. Di tengah TV menyiarkan perjanjian damai Timur Tengah dengan Israel, dia harus tanda tangan surat apa? Surat cerai dari istrinya. Dia tanda tangan dengan air mata, dengan semua tuduhan. Demi perjanjian damai itu terjadi. Demi covenant dibuka. Kita mungkin gak bayar mahal, tapi ada orang yang bayar mahal. Ketika seorang budak bertemu dengan yang namanya kemurahan hati dan compassion, baru budak itu mau memberikan dirinya kepada tuannya. Karena budak ini bego, gak sekolah, dan di dalam darahnya mengalir dunia orang mati. Dan pemimpin mana yang mau bangkit menyintai orang-orang yang gak pantas dicintai, supaya kita bisa teriak lagi satu batalion berkata, Hineni. 95% generasi di bawah mau keluar dengan mimpi demonik mereka. Betul, mereka masih ada dicengkram oleh perjanjian. Saya merasa makin menit demi menit hari ini menerima kemurahan Tuhan, saya ngerasa di dalam ini makin gak tahu diri. Dan saya gak tahu gimana caranya ngobatin yang di dalam. Saya bertemu dengan kemurahan hati Tuhan. Saya bertemu dengan compassion. Saya bertemu dengan ribuan pengampunan. Tapi tiap menit ketika berkat Tuhan mengalir dengan sangat hebat, saya gak tahu kenapa di dalam itu tiap menit itu makin gak tahu diri. Gimana ya ngomongnya ya? Makanya kemarin saya gak bisa buat orkestra Hineni. Kenapa saya pasang Tuhan Yesus? Karena saya tahu saya gak bisa Hineni. Yang di dalam sudah begitu arogan. Dan saya cuma tahu saya butuh ditebus lagi. Keadaan saya tidak lebih baik dari orang-orang yang tinggal di Gaza yang butuh tebusan. Saya butuh ditebus lagi. Buat para pemimpin, apakah goal kita adalah pencapaian dan orang-orang yang seperti saya yang ada di depan mata kita, yang gak punya harapan, menunggu waktu yang tepat untuk menyingkirkanmu dan melahirkan sesuatu yang gawat. Awal yang dahsyat bukan segalanya. Ibrani 7 ayat 22. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Darahnya dicurahkan menjadi jaminan buat kita. Saya minta semua tutup mata.